biar saya saja yang disakiti, biar saya saja yang dikepukin daripada engkau ya Rasul. Apa jawab Rasul? Tidak ada apa-apa, biarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang gak jawab salam saya doakan semoga kesurupan. Mau kesurupan setan belek mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alfi salatin wa alfi salamin alaika ya sayyidal mursalin. Alfi salatin wa alfi salamin alaika ya sayyidas siddiqin. Alfi salatin wa alfi salamin alaika ya sayyidi ya Rasulullah khatimul anbiya'i wal mursalin. Alfi salatin wa alfi salamin alaika ya sayyidi ya nabiyallah walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayah. Amma ba'd. Yang saya hormati para alim, para kiai, para sesepuh, para bini sepuh. Saya hormati para ustaz, para ustazah. Dan saya hormati wabil khusus sahabat Ansor dan Bansor. Yang saya hormati hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu semua yang hadir di sini. Ya mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita limpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita bisa berkumpul sekaligus bersilaturahmi di tempat yang mulia ini. Kita berharap meminta kepada Allah mudah-mudahan silaturahmi kita tidak hanya pada malam hari ini saja, mudah-mudahan kita bisa kembali bersama-sama bersilaturahmi ila yaumil qiyamah, yaumil mahsyar. Amin Allahumma amin Allahumma. Bu, mana semua sehat? Pak sehat Pak? Alhamdulillah Pak, semua mudah-mudahan sehat semua. Sebelum saya melanjutkan, mari kita bersama-sama berselawat Nabi dulu. Mudah-mudahan kelak yaumul qiyamah, yaumul mahsyar kita akan mendapat syafaatnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim.
Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahlinal husna bihurmatihim Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahlinal husna bihurmatihim. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, alhamdulillah saya bisa bersilaturahmi di sini dengan semua yang ada di sini. Ya Bu ya, mudah-mudahan saya diberikan kesehatan dan juga semua bapak-bapak dan ibu-ibu juga semua di sini diberikan kesehatan sama Allah, diberikan kesuksesan, diberikan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Amin Allahumma. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada malam hari ini kita bersama-sama memperingati Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, apakah kita cinta kepada beliau, Bu? Kita semua cinta? Serius? Enggak setengah-setengah? Kenapa kita harus cinta? Kalau bukan karena perjuangan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mungkin kita, anak cucu kita mungkin tidak akan pernah mengenal Islam. Kalau bukan karena perjuangannya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mungkin pada malam hari ini kita semua tidak berkumpul di tempat ini. Betul? Betul? Jadi pada suatu ketika, Bu, dulu baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu melaksanakan haji wada, haji perpisahan, di mana setelah melaksanakan haji wada itu, haji perpisahan, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkumpul dengan para sahabat-sahabat, berkumpul dengan semua orang yang ada di situ. Kemudian Nabi kita berkata kepada semua sahabat dan juga orang-orang yang berkumpul, wahai sahabat, wahai semua yang hadir di sini, saya ini mungkin ini adalah haji saya yang terakhir. Oleh karena itu saya pengen menyampaikan sesuatu kepada semua yang hadir di sini. Saya pengen mengatakan, meminta maaf saya kepada semua yang hadir di sini, kata beliau. Dengan adanya saya meminta maaf, tolong saya dimaafkan, kata beliau. Kalau ada saya, kata-kata saya yang salah, mohon saya dimaafkan. Kalau ada yang di sini merasa saya sakiti, tolong acungkan tangannya. Dan kalau siapapun yang pernah saya pukul, yang pernah saya apapun, semuanya tolong semuanya ngomong di sini, kata beliau. Terus ada salah seorang berdiri, ya Rasul, saya mau ngomong pada engkau ya Rasul. Ya silakan. Kenapa? Saya dulu waktu peperangan sama Anda, ini saya dulu pernah dicambuk sama Anda. Ya terus, waktu itu saya dicambuk, punggung saya ini dicambuk-cambuk oleh engkau ya Rasul. Oleh karena itu, karena engkau ngomong seperti itu, saya akan membalas menyambuk engkau ya Rasul. Semua hadirin kaget yang hadir di situ, termasuk para sahabat-sahabat, semuanya kaget. Siapa ini? Kata Rasul, terus apa mau? Saya pengen ketika engkau juga nyambuk badan saya pengen membalas. Katanya engkau ngomong, siapapun yang pernah disakiti silakan ngomong dan kembalikan sakitnya, cambuk kembali saya. Maka oleh karena itu saya pada hari ini, karena engkau ngomong seperti itu, saya pengen kembali nyambuk engkau ya Rasul. Di situ yang paling degel, yang paling ngamuk itu sahabat puas, biar mereka memaafkan saya. Karena saya sudah janji, siapapun yang pernah disakitin sama saya silakan sakitin saya kembali.
Karena itu dipanggil sama Rasul, sini kamu ke depan. Terus dia maju, terus gimana? Dulu saya itu dicambuk di belakangnya, ya Rasul. Terus silakan, ini cambuknya, cambuk saya. Oh tidak bisa. Dulu waktu peperangan saya dicambuknya itu saya dalam keadaan tidak pakai baju, ya Rasul. Oh begitu. Nambah panas lagi semua para sahabat yang ada di sini. Terus gimana? Copot bajumu, copot, biar semua tahu bahwa saya akan mencambuk dirimu, ya Rasul. Yang lain sahabat sudah pada berdiri, sudah mau mukul nih orang. Kenapa? Sama Rasul dicegah, jangan. Biar mereka nyambuk saya, biar dia itu memaafkan saya. Tidak lama kemudian Rasul juga mencopot bajunya. Ketika sudah dicopot, apa yang terjadi? Orang itu langsung memeluk tubuhnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus beliau berkata yang meluk, saya ini tidak sanggup, saya ini sangat cinta dan takzim terhadapmu ya Rasulullah. Kapan lagi saya bisa memeluk tubuhmu ya Rasul? Apa jawab Rasul? Engkau adalah ahli surga, karena engkau adalah begitu cinta, begitu cintanya terhadap saya, begitu sukanya terhadap saya. Nah ini perlu digarisbawahi, siapapun kalau kita sudah mencintai, sudah mengasihi apa-apa yang telah disampaikan oleh Rasul terus kita ikuti, maka itu adalah termasuk daripada umatnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah kalau kita sudah diakui umatnya Nabi Muhammad, insya Allah semuanya ahli surga semua. Amin. Termasuk ketika baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika ruh yang berada di dalam tubuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mau pergi. Apa Bu? Ketika Nabi kita ruh mau meninggalkan jasad, kalau kita nih ya, kita semua ini ketika sakaratul maut, apa yang harus kita sampaikan? Paling kita ngasih wasiat, nah nanti kalau saya mati ini nitip rumah, nah nanti kalau saya mati ini nitip mobil. Tapi apa yang dilakukan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam ketika posisi ruh mau keluar dari jasad beliau, beliau hanya mengatakan umatku, umatku, umatku. Berarti siapa? Itu adalah saya dan semua yang hari di sini. Insya Allah kita semuanya. Amin. Rasul saja ketika pengen hari akhirnya, ruhnya pengen keluar dari jasadnya, masih sempat ngomong umatku, umatku, umatku. Nah sekarang kita semua yang disebut sama beliau, kapan kita bersalawat Nabi? Berapa banyak kita membaca sholawat untuk beliau? Berapa ribu kali kita membaca sholawat Bu? Berapa ribu kali Bu? Yang ada semuanya pada nyanyi-nyanyi semua. Yang ada semuanya gak jelas bacaan sholawatnya. Jangan kita perbanyak baca sholawatnya untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kelak yaumul qiyamah, yaumul mahsyar, kita akan mendapat syafaatnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Begitu Bu, banyak Bu. Ada kejadian. Jadi kejadian itu orang itu nggak percaya. Saya itu tidak percaya. Tidak percaya kenapa Pak? Saya membaca sholawat dulu. Saya itu dari pagi sampai malam, sampai bangun lagi saya banyak sekali membaca sholawat. Tapi kenapa? Apa faedahnya? Saya nggak mendapatkan apa-apa. Terus hutang pun saya semakin menumpuk, sakit saya pun semakin banyak, masalah pun semakin menumpuk. Loh, kenapa? Mana katanya sholawat itu mah dahsyat, katanya sholawat itu luar biasa. Saya baca biasa-biasa saja. Ada orang datang ke saya seperti itu ngomong. Terus gimana Pak? Saya sudah percaya. Oh begitu. Ya udah begini saja. Kalaupun kamu tidak mau membaca sholawat, silakan saja. Tapi Anda nggak usah ngecaprek seperti itu. Terus nih, ya kata saya bilang, Anda pergi dari sini, silakan. Saya kasih waktu 7 hari. Apa yang Anda terjadi? Oh begitu, Anda mengancam saya. Saya tidak pernah mengancam. Karena apa? Karena Anda telah melecehkan seperti itu, ya saya akan balik mengancam Anda. Terus gimana? Oke, kita deal-dealan sama dia. Salaman. Saya buktikan 7 hari.
kalau kamu nggak kualat, silakan. Kamu bisa milih nih, ada pisau di sebelah saya, silakan. Terus ketika kamu tidak kualat dalam 7 hari, Anda ambil pisau, silakan gorok. Milih di mana badan saya yang mau Anda gorok, silakan. Oke, sepakat? Sepakat. Akhirnya kita salaman, Bu. Salaman sama mereka orang yang caprak seperti itu. Terus gimana? Akhirnya sehari nggak ada kabar, 2 hari nggak ada kabar, nggak apa-apa, 3 hari nggak ada kabar, 4 hari lagi tidak ada kabar. Begitu ke-5 hari, apa yang terjadi? Istrinya datang ke saya. Kenapa? Dia nangis-nangis, istrinya ngomong, dia minta maaf. Kenapa, Bu? Ini ibu siapa? Saya istrinya orang yang kemarin katanya habis deal-dealan. Deal-dealan apa, Bu? Katanya kalau nggak kualat silakan. Oh, ini istrinya, iya. Terus kenapa? Ini tolong saya minta maaf. Minta maaf kenapa? Jangan minta maaf sama saya. Emang kenapa? Ini suami saya itu lagi melotot-melotot matanya, lagi melet-melet lidahnya, dia perutnya itu lagi jalan kemut-kemut, katanya begitu. Terus saya minta sampai tolong datang ke rumah saya. Oh, nggak bisa, saya nggak bisa datang ke sana. Terus orangnya bawa ke sini, orangnya bawa ke rumah, dan saya pengen ngomong sekalian, tapi orangnya susah dibawanya, dia juga jalan juga nggak bisa. Kenapa? Dibopong, dipaksa dibawain mobil bak bawa langsung ke saya. Akhirnya negosiasi seperti itu, dia pulang. Terus ketika pulang, dia datang lagi, ternyata benar, Bu, orangnya dibopong-bopong, itu lagi melet-melet, lidahnya itu sampai segini, Bu, hampir setengah meter, kayak setan bokong, guys, gitu melet-melet. Dia datang, terus wah, dia mau keluar. Iya. Akhirnya saya masuk ke kamar, saya berdoa meminta kepada Allah, ya Allah, saya salah, saya hilaf ya Allah, tapi saya minta tolong ini si fulan, tolong diberikan kesembuhan, tolong diampuni segala dosa-dosanya, jangan sampai mati sekarang, nanti aja matinya. Akhirnya saya buatin air. Apa yang terjadi? Atas izin Allah saya minumin. Akhirnya lidahnya sedikit demi sedikit dia masuk lagi ke dalam. Terus perutnya yang tadinya gerak-gerak kayak ada apa ini, balon mau pecah, akhirnya sedikit demi sedikit dia kempes kembali. Terus setelah 1 hari 1 malam dinapin di saya, akhirnya orang itu sudah bisa bicara lagi dan ngomong lagi. Nah, dari situ dia, kenapa dia nangis dan meminta maaf bahwasanya saya salah. Nah, ini nih, orang kalau sudah tidak percaya, sudah tidak ada masalah. Jangan ketika dia, saya sudah sholawat ini, sholawat apa, sholawat begini, jangan. Ini buktinya, dia tidak percaya kekuatan sholawat, ya saya dihajar lagi, hantam balik. Akhirnya kenapa? Dia sekarang menjadi orang yang lebih baik, alhamdulillah. Dan dia mudah-mudahan diberikan husnul khotimah. Itu contoh segelintir. Ada lagi contoh satu lagi. Jadi begini, saya waktu itu 4 tahun yang lalu. Jadi 4 tahun yang lalu itu ada orang datang ke saya, itu masalahnya itu sepele. Kenapa? Jadi dia punya tanah itu saya tidak tahu itu adalah tanahnya dia. Dia menganggap bahwasanya saya itu ngambil hak tanahnya dia. Terus waktu itu orangnya datang, dia nggak terima, dia pencak-pencak, ini tanah saya, ini diambil sama kamu. Saya kaget, loh siapa yang ngambil tanah, Pak? Ini tanah saya itu hilang, tanah saya itu dirembet kamu. Pokoknya saya tidak terima, saya akan bikin kamu mampus, saya akan bikin kamu cepat mati. Oh begitu, kenapa Bapak ngancam-ngancam? Kenapa Bapak seperti itu? Gak apa-apa, silakan, karena saya tidak merasa salah. Kalaupun saya salah, kalaupun Anda benar, kan ini ada perangkat desa, datang ke desa dan kita selesaikan. Dia tetap nggak terima. Oke, setelah itu saya tunggu aja di ancaman dia. Saya tunggu sehari, 2 hari, 3 hari. Dia mungkin nyoba-nyoba ngirim setan belek ke saya. Jika sudah ngirim,
saya deteksi ini siapa ini di belakangnya dia. Ketika udah saya deteksi, saya datangin rumahnya. Rumahnya itu nggak jauh dari saya, sekitar 1 jam perjalanan. Saya datangin ke rumahnya. Ketika itu ternyata apa? Di dalam rumah itu ada seorang nenek-nenek yang sudah tua banget. Umurnya itu sekitar 140 tahun. Umurnya 140 tahun itu, tapi masih kenceng jalannya. Tapi dia matanya sudah tidak melihat. Matanya sudah tidak bisa melihat dan juga pendengarannya sudah kurang. Akhirnya saya datangin, saya ngobrol. Karena ngobrolnya agak jauh kupingnya, jadi saya teriak-teriak. Saya ngomong sama nenek ini karena di sampingnya itu ada juru bicaranya. Juru bicaranya itu anaknya. Saya ngomong, Mas, ini siapa yang di samping Anda? Oh, ini adalah ibu saya. Oh begitu. Nah, ibu kamu ini apa kerjaannya ini? Ini kerjaannya dulunya sampai sekarang pun dia masih menerima job. Job apa, Mas? Ini setiap harinya banyak saja yang datang ke sini. Ini untuk ngirim-ngirim santet katanya. Ngirim-ngirim sihir. Oh seperti itu. Oke, terus Anda kesini mau apa? Saya bilang ke dia, saya kesini mau ngomong. Pernah nggak ada orang yang datang ke sini, orang laki-laki, terus membawa foto itu adalah saya. Akhirnya dia masuk ke kamar, dia dicari-cari di kamarnya dia, menemukanlah foto saya. Ketika sudah saya ngomong, nah ini adalah foto saya. Terus, nah saya mau ngomong sama si ibu. Ngomong gimana? Ya saya mau ngomong sebentar. Akhirnya saya ngomong, dijelasin. Nah ibunya itu masih ngamuk-ngamuk. Dia ngamuk, dia tidak terima bahwasanya saya datang ke situ. Oke, kalaupun nggak terima tidak apa-apa. Kita di sini hanya pengen menyelesaikan masalah. Tapi dia tetap ngamuk, nggak terima. Dia itu luar biasa sekali. Saya baru seumur hidup dari mulai kecil sampai sekarang ngelihat nenek-nenek yang sudah sepuh itu kekuatannya luar biasa. Dia dari kamar ngambil tempat yang untuk apa itu, wadah menyan itu apa namanya, dia ngambil arang, terus dia dinyalain. Dia tidak pakai apa-apa, nyalainnya cuma pakai korek cigres, korek yang pakai itu apa, kayu. Dia dinyalain, terus dia masih merokoknya itu saya masih ingat aja, merokoknya itu rokok surya. Dia ngerokok surya. Jadi kalau di sini ada yang ngerokok surya berarti dia dukun. Ada di sini. Waduh, dukun berarti. Endorse. Ngerokoknya surya. Ketika itu dia saya sudah ngomong, saya negosiasi. Udah Bu, saya kesini saya nggak pengen nantang Anda. Saya kesini saya cuma ngomong, Anda itu nggak boleh. Ini masalahnya apa? Anda nggak usah ikut campur. Akhirnya dia tetap ngeyel. Dia masuk. Kalau kata sininya, kata bahasa ini dia kan ngomongnya nggak ngerti lah. Anda sudah datang ke sini, berarti Anda itu nantang ngomongnya gitu. Akhirnya saya jelasin, tetap nggak ada solusi. Akhirnya oke lah seperti itu. Nah saya mau melihat seperti apa dia cara kerjanya. Dia ambil itu merokok, dia ambilin apa madat itu, terus dia ngambil keris kecil segini, akan tetapi sudah berkaratnya itu dia kayak sebuah keris lama banget lah. Saya diamin aja, saya cuma melihat dia nyalain rokok sambil berapa kali dia hisap, dia dikebul-kebulin ke saya tidak masalah. Dia ngambil keris Bu, keris itu segini, yang nggak ada setengah meter lah, kecil. Dia ditaruh di bawah, cukup dihempusin dengan rokok itu yang dia hisap sebulin, itu keris bisa berdiri dan goyang. Saya kalau melihat sulap, ini bukan sulap. Kenapa? Kan dia matanya sudah bisa nggak ngeliat. Saya digini-gini, ya bener ini, kerisnya bisa berdiri gini, bisa joget. Kayak Dewi Persik joget kerisnya. Saya diamin. Nambah kenceng itu keris. Setelah itu dia baca jampe, mata sila duduk kalau besok kamu bakal maju di sini. Saya dari mulai kecil sampai sekarang baru tahu ketika keris dibacain mantra sama dia, satu keris itu bisa berpuluh-puluh keris mereka anakku.
Dari mulai satu keris itu bisa sampai hampir 50 keris itu mengelilingin saya. Ngelilingin saya itu sampai enggak ingat apa-apa. Dari mulai bacaan apapun saya tidak ingat. Dari mulai hizib A, hizib B, hizib C, semuanya saya lupa, blank semuanya. Kenapa? Karena melihat ini si nenek-nenek, dia mempunyai mantra yang remote control, yang berapa detik pun kalau kita lengah itu langsung najrab semuanya ke tubuh saya, bisa dead. Makanya dalam posisi seperti itu saya tidak ingat apa-apa. Yang saya ingat hanya satu, sholawat yang biasa saya baca setiap hari di konten-konten YouTube saya. Akhirnya saya ingat, saking saya gemeter, saking saya keluar. Wajarlah ketika seseorang, walaupun setiap harinya saya sudah ngomong jangan pernah takut setan belek, jangan pernah takut sihir. Kalau sudah di depan mata sendiri pasti yang namanya down itu ada, yang namanya drop pasti ada. Akan tetapi saya mencoba untuk menenangkan, saya baca sholawat. Terus saya dari mulai lirih baca sholawat pun saya sampai lupa, bulak balik. Baca Quran pun saya sampai lupa. Kenapa? Saking saya dalam kondisi drop, dalam kondisi panik, dalam kondisi takut yang sangat berlebihan. Akan tetapi saya pelan-pelan, dari mulai saya lupa pelan-pelan terus ingat. Terus saya baca sholawat dari pelan sampai kenceng. Itu apa yang terjadi? Dari mulai keris ada hampir sekitar 100, itu hilang satu-satu di depan saya. Deng, hilang. Sampai terakhirnya itu sisa dua keris ini. Dari satu keris mereka jadi cabang seperti ini. Ketika cabang gitu, dia lebih mendekat lagi ke saya. Saya terus membaca sholawat, ya Allah, wasilah sholawat ini ya yang saya baca terakhir kali. Kalau sampai ini keris sampai nunsep ke saya, dan kalaupun pada hari ini saya mati karena dia si tukang sihir, saya ikhlasillah. Tapi saya meminta kepadamu ya Allah, saya minta wasilah sholawat, saya minta wasilah para guru-guru saya minta wasilah semua para leluhur saya minta. Ini tolong hajar, ini karena ini adalah sudah zalim. Saya tidak terima. Ini adalah zalim dan orang-orang zalim harus dihancurkan. Apa yang terjadi? Keris itu jatuh terus tiba-tiba jadi ular. Ularnya dari mulai kecil jatuh satu jentik itu kembali besar. Tapi terus akhirnya kenapa? Alhamdulillah berkat pertolongan Allah dan berkat membaca sholawat dari hati yang paling dalam, ikhlas, bahwasanya hanya satu-satunya saya senjata dalam membaca sholawat untuk baginda Nabi kita Muhammad SAW, hilang semuanya. Nah itu di antara keajaiban sholawat. Karena sampai sekarang pun masih banyak orang yang ketika sholawat apa? Saya setiap kali baca sholawat saya biasa-biasa saja. Karena apa? Ketika kita membaca, mulut, hati dan pikirannya semuanya tidak sama. Coba ketika kita membaca sholawat, coba kita membaca tasbih, ketika kita membaca zikir, antara ucapan, pikiran, hati semuanya sejalan. Kalau sudah sejalan, insya Allah kita semuanya akan diberikan solusi dan juga akan diberikan ijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh yang sangat sederhana, di Indonesia itu banyak sekali amalan-amalan. Di Indonesia itu banyak sekali kitab-kitab yang mengatakan bahwasanya amalan ini buat ini, amalan ini buat ini. Bahkan setiap daerah pun memiliki ciri khas sendiri-sendiri tentang amalan-amalan. Nah, kalau kita hayati, kalau kita telusuri, bahwasanya intinya apa? Intinya adalah kita meminta kepada Allah. Jadi saya nih Bu ya, saya kalau sama santri saya, nih kamu semua, walaupun kamu puasa, walaupun kamu tirakat, kamu jangan pernah meminta pengen saya anti bacot. Walaupun kamu wirid, kamu jangan pernah meminta pengen bisa terbang. Walaupun kamu tirakat, walaupun kamu puasa, jangan sekali-kali meminta kamu itu pengen kebal tembak,
tebal senjata jangan. Apa? Mintalah kepada Allah bahwasanya kita menjadi orang yang ahli doa. Ketika kita sudah menjadi orang yang ahli doa, apapun yang kita inginkan pasti dikasih sama Allah. Kita mau apa saja, kalau ucapannya kita sudah makbul, ucapannya kita semua sudah didengar sama Allah, semua yang namanya anti bacok, semua yang namanya anti tembak, semuanya itu kecil. Itu hanya kecil dan secuil. Tapi kalau kita meminta sama Allahnya ahli doa, insya Allah kita minta apa saja dikasih sama Allah. Saya selalu menyarankan seperti itu kepada santri-santri saya. Jangan, kalau kamu sudah menjadi orang yang ahli doa, minta kepada Allah. Anti bacok, cuma sebentar. Ya Allah, saya minta dibacok, selesai. Ya Allah, saya minta ditembak, semua dikasih. Ya Allah, saya pengen sugih, dikasih. Jadi mintalah sama Allah agar kamu semuanya adalah menjadi orang yang ahli doa. Kalau sudah menjadi orang yang ahli doa, itu apapun yang kamu minta, insya Allah sama Allah diijabah dan dikabul sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saya yakin semua ketika kita berkumpul di tempat ini, kita semuanya bersama-sama membacakan sholawat untuk baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya yakin semuanya asal ikhlas membacakan sholawat untuk beliau. Saya yakin semuanya orang yang kumpul di sini menjadi orang yang ahli doa. Semuanya doa-doa kita pasti dikabul sama Allah. Amin. Apapun yang kita cita-citakan semuanya dikabul sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang dikasih sakit sama Allah, insya Allah asal kita semuanya tulus membaca salawat untuk baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, semuanya pasti dikasih kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Di sini masih ada yang tidak percaya dengan kekuatan salawat? Ada tidak? Bapak-bapak ada enggak yang barangnya lemes? Ada? Ada apa? Barang yang ngampleng ada di sini. Yang umurnya sudah tua-tua biasanya barangnya ngampleng, enggak bangun, enggak akas. Ada Pak? Ngacung Pak yang sudah tua-tua yang barangnya ngampleng mana? Mau saya hidupkan kembali dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang. Ada Pak? Saya mau tunjukkan di panggung biar barangnya tegang di sini Pak, di panggung. Mana? Ada yang mau nyoba? Jangan malu-malu Pak. Mana untuk bapak-bapak? Biar untuk memuaskan istrinya Pak. Ada? Jangan malu-malu sini. Ada nggak? Saya bikin lebih daripada Mak Erot, tenang aja. Mau saya panjangin setengah meter di sini, enggak apa-apa setengah meter. Kenapa? Saya minta barangnya lemas saja. Biar malam hari ini, besoknya istrinya langsung keramas semuanya. Ada? Jangan malu-malu Pak. Tenang aja. Serius nih, semuanya akas semua. Semuanya akas semua. Sering keramas semuanya. Nggak percaya saya ini yang bapak-bapak yang tua-tua ini nggak percaya. Tapi insya Allah mudah-mudahan kumpul di sini pun semuanya akas semua ya Pak. Jangan sering minum obat Pak. Nanti ndasnya geliang-geliang, matanya nanti lambur. Ada di sini yang kayak gitu ada. Kamu apa? Lambur. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, Bu sudah ngantuk. Serius. Nah ibu di sini ada, yang mau perawan lagi ada. Nenek-nenek ada yang mau perawan lagi. Maju nek. Saya buktikan nenek nikah lagi sama berondong nanti. Mau saya buktikan. Mana nenek-nenek yang mau perawan lagi ada, maju. Ada di sini janda pirang ada. Rupanya di sini barangnya sudah dapat semua ini. Amin. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati. Jadi ketika kita mencintai Allah, ketika kita mengimani adanya Allah, ketika kita iman dan takwa kita kepada Allah, fattabi'uni, maka
ikutilah apa-apa yang diajarkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah kita mengamalkan, kalau kita sudah mempelajari apa-apa yang telah disampaikan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kita. Kalau Allah sudah cinta kepada kita, apapun yang kita minta pasti dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya nih, Maulid Nabi itu tidak hanya ketika acara muludan kita kumpul di rumah marhabanan terus pulangnya dapat berkat. Maulid itu bukan ketika kita berkumpul di suatu tempat terus marhabanan pulangnya bubar. Bukan seperti itu. Kita ikutin perilaku-perilaku baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama akhlaknya. Akhlak. Kenapa? Kalau akhlaknya kita sudah baik, insya Allah semuanya akan baik. Kalau semuanya baik, insya Allah kita akan diberikan husnul khotimah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Mau bu husnul khotimah, mau ikutin apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Ya bu ya, bu, kadang kita itu imannya kadang goyah, kadang kenceng, kadang paten, kadang ngambang semuanya. Kenapa? Karena itu ulah bisikan-bisikan setan. Karena yang paling bahaya nih bu, yang paling bahaya itu bukan setan, bukan jin kiriman daripada tukang sihir. Yang paling bahaya itu bukan jin, bukan setan kiriman daripada dukun-dukun santet. Yang justru yang paling bahaya adalah jin yang setiap hari yang selalu berdampingan dengan kita. Kenapa? Kita belum lahir, jin semuanya sudah ada. Ketika kita tinggal di sini, mungkin sebelum kita tinggal di sini semuanya jin sudah ada. Makanya Rasul selalu menganjurkan dari hal yang paling terkecil. Masuk kamar mandi pun Rasul mengajarkan agar kita berdoa meminta perlindungan kepada Allah. Kenapa? Karena kita tidak sadar ibu. Ibu semua ini tidak sadar. Kadang ibu ini, saya sakit perutnya. Lah kenapa sakit perutnya? Saya sudah ke dokter, saya nggak ada penyakitnya. Saya sudah di lab ini, semuanya aman. Tapi saya ini merasa sakit. Ini nih, mungkin karena ibu di kamar mandinya sering nyanyi-nyanyi, sering joget-joget. Di kamar mandi ini banyak setan. Mungkin di situ ada setan lagi jomblo. Ini melihat bokong ibu nih. Setan yang ngaceng. Ketika setan sudah lupa ingatan, itu bagaimanapun cara ibu itu pasti akan didapatkan oleh setan. Makanya diganggu dengan ibu tidurnya tidak nyenyak, dengan ibu seperti ini. Ini bukan apa yang bahaya adalah setan-setan yang selalu berdampingan dengan kita. Makanya Rasul juga mengajarkan ketika kita makan baca bismillah, semuanya baca doa, kita minta perlindungan sama Allah. Karena apa? Karena yang lebih bahaya adalah setan dan jin-jin yang selalu hidup berdampingan dengan kita. Karena aneh, ketika orang ini tersangkanya dukun santet lagi, ini sakit, jangan. Karena justru yang paling bahaya adalah jin-jin yang berada di sekitaran kita. Makanya kita selalu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Asal dalam diri kita yakin Allah bersama kita, kita yakin bismillah penyakit untuk melawan mereka, insya Allah kita akan diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, serius nih Pak, saya sekali lagi nggak ada yang mau barangnya akas, serius, nggak nyesel. Nanti pulang di rumah nyesel, serius. Ya udah kalau emang serius, nggak apa-apa. Sekarang saya pengen ngecek yang hadir di sini semuanya ada setannya tidak? Saya cek semuanya. Apakah ada setan beleknya tidak? Apakah ada setan bokongnya tidak? Apakah ada setan siriknya tidak? Semuanya akan saya cek. Mau saya cek? Mau kesurupan? Siapa yang mau kesurupan? Siapa yang mau nyoba kesurupan? Ibu ada yang mau nyoba kesurupan? Tapi saya nggak tanggung jawab, kesurupannya nanti nggak lepas-lepas. Semuanya tangannya pegang di perut. Perut masing-masing, jangan perut sebelah. Sudah.
Agak ke atas lagi, di hati. Sini, di hati. Kalau ibu-ibu di bawah susu. Sini. Mencetnya jangan kencang-kencang Bu, nanti nggak bisa nafas. Sudah dipegang semua? Saya akan cek semuanya. Nanti kalau ada yang merasa mual, kalau ada yang merasa panas ketika ditekan, kalau pengen teriak, teriakin aja nggak apa-apa. Kalau pengen muntah, muntahin aja nggak apa-apa. Biar setan bengeknya semua keluar. Sudah semua ditekan? Nanti kita bersama-sama membaca surat yang kita semua hafal. Kenapa dipegang ini hati? Antara perut, antara pusat dan hati kita di tengah-tengah sini. Karena Rasul juga mengatakan bahwasanya adalah perutmu adalah sumber penyakit. Jadi di dalam perut ini ada semuanya sumber penyakit. Kita tidak merasa setiap hari apapun kita makan, dari mulai bakso, dari mulai sambal, semua masuk ke perut. Kadal, curut semua masuk sini. Ada yang makan kadal? Mana? Pesawat. Apa makan pesawat? Oh, benyawa. Sudah pegang. Nanti baca bersama-sama surat Al-Ikhlas. Setelah itu tarik, keluarin lewat mulut, terus Allahu Akbar, ya. Jadi dikeluarinnya, dibuangnya ke atas. Jangan ke depan orang yang ada di depan kita. Nanti penyakitnya nempel main ini di punggung. Jadi nanti baca Al-Ikhlas bareng-bareng. Setelah selesai, kita tarik pelan-pelan, terus mangap mulutnya, keluarin Allahu Akbar. Biar setan engkleknya semua keluar. Sudah dipegangin, kita bersama-sama baca surat Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tekan, tarik, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tekan, tarik pelan-pelan, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tekan, tarik, Allahu Akbar. Sekarang pegang yang lagi sakit. Kalau boyoknya sakit, pegang boyoknya. Sudah. Kalau kepalanya pusing, pegang kepalanya. Kalau perutnya mules, pegang perutnya. Kalau barangnya lemes, tekan barangnya. Sudah. Yang lemes masukin ke dalam Pak, masukin ke celana dalamnya, tekan sendiri. Sudah. Jangan malu-malu, gini aja sambil pelan-pelan pegangin. Kenceng, bayang kenceng, tarik, Allahu Akbar. Jangan kenceng-kenceng nanti lepas ini. Kalau matanya sakit, pegangin matanya gini, ya. Kalau kantongnya kering aja, pegangin kantongnya. Kasih semua kantongnya kering semuanya. Kalau yang belum punya keturunan, pegangin perutnya. Nanti ditekan, nggak usah dikeluarin, tekan Allahu Akbar ke dalamin. Kalau usahanya lagi nggak lancar, pegangin batuknya. Biar nggak puyeng, nggak mikirin kredit. Sudah semuanya. Bapak yang lemes sudah masuk, sudah ngerogos sudah. Mana? Yang lemes-lemes masukin ke dalam, tekan, tarik Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tekan Allahu Akbar, jangan dikeluarin, tekan aja Allahu Akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tekan Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tekan Allahu akbar. Sudah dipijit Pak yang punya barang? Sekarang nundukin kepalanya, pejamin matanya. Saya akan berdoa memintakan kepada Allah, mudah-mudahan semua yang hadir di sini semua doa-doanya dikabul sama Allah. Nundukin kepalanya semua. Berpegangin dadanya, meminta memohon kepada Allah. Dalam hati teriakan meminta kepada Allah, ya Allah ampuni segala dosa-dosa saya. Ya Allah ampuni segala dosa-dosa kedua orang tua saya. Ya Allah ampuni semua dosa-dosa anak cucu saya. Ya Allah ampuni segala dosa-dosa orang-orang yang tercinta, orang-orang semuanya yang dekat dengan saya. Teriakan sekencang-kencangnya. Semakin kencang, semakin kencang, semakin kencang, semakin teriak dan menangis meminta kepada Allah, semakin dikabul doa-doa kita. Teriakin sekencang-kencangnya, ya Allah ampuni segala dosa-dosa, berikan kesehatan, kesuksesan, kebahagiaan. Ketika nanti saya membacakan sholawat Nabi, cukup semua yang ada di sini cukup berdoa saja. Cukup saya membacakan sholawat, cukup saya membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Kalau merasa mual, muntahin. Kalau pengen teriak, teriakin semuanya. Biar plong, biar semuanya sehat. Dudukin kepalanya, meminta kepada Allah, mulai berdoa. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Ya Allah ampuni segala dosa-dosa saya. Ya Allah berikan kesehatan. Ya Allah berikan kesuksesan. Ya Allah berikan kebahagiaan. Ya Allah teriakan sekencang-kencangnya. Cukup berdoa saja, nggak usah mengikuti saya membacakan sholawat. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Rabbi fanfa'na bi
واهدنا الحسنى بحرمتهم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء والذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أحزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد الفاتحة. Mudah-mudahan semua doa-doa kita dikabul sama Allah. Kita akan mendapat syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.